Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah bagaimana Injil mengubah ambisi kita. Saya ulangi, bagaimana Injil mengubah ambisi kita. Nah, firman Tuhan hari ini saya ambil dari buku yang berjudul Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup yang ditulis oleh Bapak Sen Senjaya, ya. Demikian ya yang saya mau bacakan untuk Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kisah tentang seorang yang bernama Yohan ya, seorang yang sangat berambisi untuk sukses ya. Sore itu Yohan terlihat sedang suntuk di perpustakaan, tenggelam di balik tumpukan textbook dan artikel yang ia harus baca sebelum ujiannya 3 hari lagi. Tidak mudah memang mempertahankan nilai kumulatifnya yang high distinction ya, artinya sangat tinggi. Apalagi tahun ini adalah tahun terakhir kuliahnya. Namun ia berkomitmen sekali untuk mendapatkan beasiswa, melanjutkan master ya, lalu bekerja sebagai investment banker di Merrill Lynch atau JP Morgan ya. Merrill Lynch atau JP Morgan ini perusahaan-perusahaan keuangan yang besar di Amerika ya. Sebuah impian yang ia rancang bersama orang tuanya sejak ia SMP. Dari kecil, orang tua Yohan selalu menekankan 2 hal dalam hidup Yohan. Yang pertama, miliki ambisi yang besar, dan yang kedua, miliki kerelaan untuk bekerja keras. Inilah ya satu-satunya jalan menuju sukses agar Yohan bisa dihargai, dihormati orang dimanapun dan kapanpun. Begitu kata orang tua Yohan yang terus-menerus mengingatkan Yohan. Namun ya, 7 tahun kemudian sebuah perubahan besar terjadi ya. 7 tahun kemudian setelah dia SMP gitu ya. Yohan percaya kepada Kristus ya. Dia sekarang percaya bahwa secara sendirian dengan usaha-usaha dia sendiri tidak mungkin dia bisa mencapai kesuksesan yang lebih tinggi. Dia perlu Yesus. Ayat hafalan favoritnya adalah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya. Ia menjadi rajin berdoa, baca Alkitab, ikut komsel, KTB gitu ya, pelayanan di gereja ya. Dan itu sebabnya dia sangat sibuk. Dia bekerja sebagai junior investment banker. Dia menjadi seorang ayah bagi kedua anaknya. Dan dia juga menjadi majelis gereja. Namun ia percaya kalau dia sibuk bagi Tuhan, pastilah berkat Tuhan akan tercurah kepadanya semakin besar dan semakin besar ya. Dia punya impian bahwa suatu hari dia akan dipromosikan menjadi managing partner begitu ya. Nah, kalau ia sibuk bagi Tuhan, pastilah semua kesulitan akan dijauhkan oleh Tuhan. Ia paling khawatir anaknya jatuh sakit, karena itu ia akan membuat rutinitas hidupnya yang padat menjadi berantakan ya. Ia pun juga sangat pilih-pilih bergaul dengan orang di gerejanya. Orang Kristen macam apa yang tidak mau kerja keras seperti saya, apalagi berharap Tuhan kasih dia kesuksesan ya. Jadi dia pilih-pilih bersahabat dengan orang ya, dan dia sangat khawatir anaknya jatuh sakit. Dan semua itu dia jalani sampai suatu ketika perusahaannya di mana dia bekerja dinyatakan terlibat yang namanya insider trading ya. Lalu Yohan terkena imbas dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh bosnya tanpa sepengetahuan dia. Lalu singkat cerita dia diberhentikan, dipecat ya. Dia frustasi, dia menyetir mobilnya sekencang mungkin keluar kota ya. Lalu apa? Lalu dia menurunkan semua kaca mobilnya ketika dia nyetir itu, dan dengan lantang dia berteriak kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa kau biarkan semuanya ini terjadi? Padahal aku sudah taat kepadamu. Aku sudah melayani engkau. Aku sudah bekerja giat bagi engkau. Aku sudah betul-betul mentaati seluruh firman-Mu. Aku memberikan persembahan. Tetapi kenapa aku harus dipecat dari pekerjaanku? Ya. Jadi seminggu kemudian Yohan duduk berhadapan dengan Irwan ya. Nah, Irwan ini adalah kakak pembimbing rohaninya, kakak rohaninya yang telah belasan tahun ia tidak temui ya.
Dengan meneteskan air mata, Yohanes menyadari apa yang salah dengan dirinya, ya. Saat Irwan, pembimbing rohaninya itu berkata, Yohanes, sebelum kenal Yesus, kamu punya ambisi untuk sukses dalam karier dengan usahamu sendiri, ya. Setelah kenal Yesus, ambisi yang sama tersebut tetap menguasai kamu. Bedanya, kamu tidak lagi berusaha sendiri, tetapi kamu menggunakan Yesus untuk mencapai kesuksesanmu. Kamu tahu banyak tentang doktrin percaya Yesus dan cinta Yesus, ya. Tetapi semua perubahan itu terjadi di kulit luar, tidak mengubah kamu secara esensi. Karena keinginan hatimu, ambisimu tetap sama, malah kamu memperalat Yesus untuk mencapai ambisimu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita, ya? Apakah kita menjadi orang Kristen sebetulnya kita itu sedang memperalat Yesus untuk mencapai ambisi-ambisi kita? Ataukah kita mau tunduk melakukan kehendak Tuhan dan bukan semata-mata memperalat Yesus untuk mencapai ambisi-ambisi kita? Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang tidak hanya ingin berkat, yang tidak hanya memperalat Tuhan, ya, untuk kepentingan-kepentingan kita, keinginan-keinginan kita. Tapi biarlah kita boleh dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk melayani sesama, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Selamat memasuki masa Advent. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.